Yang megang kunci ini sopir. Habib Umar nggak megang kunci. Kunci mobil. Kunci mobil nggak megang kunci Habib Umar. Yang megang sopir. Jadi kalau sopirnya terlambat, apa yang Habib Umar lakuin? Habib Umar ini orangnya elegan, Beb. Masya Allah. Ketika antum di perjalanan, Habib. Ketika antum di perjalanan bersama Habib Umar. Pengalaman antum ketika antum di mobil bersama Habib Umar. Pengalaman Baik. menarik. Semua pengalaman di mobil itu adalah pengalaman yang menarik. Hatta kita mau tidur di mobil tak itu menarik sudah. Asal itu di mobilnya Habib Umar itu sudah menarik sudah. Tapi alhamdulillah yang saya dapatkan ada suatu momen ya Habib. Momen unik ya. Pernah Habib Umar di mobil ini ya. Di mobil subhanallah di Hud ini. Di Hud, di ziarah Hud. Jadi mobilnya Habib Umar tuh ada sopirnya, ada Habib Umar, ada aneh. Subhanallah di depannya mobilnya Habib Umar tuh ada kayu ya Habib. Nggak bisa lewat mobilnya, ada kayu, ada penghalang. Ya, ada penghalang. Habib Umar bilang, sama Thohir sama sopirnya suruh turun, suruh pindahin kayu tersebut ya. Ya, Habib Umar bilang kayak gini. Bilang ke Thohir, Thohir ini si sopir. Si sopir suruh pindahin tuh kayu biar kita bisa lewat kan begitu. Habib Umar bilang begini, sebelum mindahin kayunya, baca la ilaha illallah. Pindahin kayu tersebut, baca la ilaha illallah. Mas, keluar Thohir, dipindahin kayunya, Thohir masuk, jalan lagi. Ketika di jalan, Habib Umar bilang gini, apabila ada sesuatu di jalan, kemudian antum mau buang sesuatu di jalan tersebut, buanglah sesuatu tersebut dan bacalah la ilaha illallah. Kenapa? Hadza yajma' bainal amrayn, baina afdalul qaul wa adnah. Afdalul iman wa adnah. Apa artinya? Jadi di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada kan ya, al imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil thariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, jadi iman itu katanya ada ya, ana artiin bukan buat antum ya, buat teman-teman semuanya ya. Antum masya Allah. Ana teman antum. Akhirnya katanya iman ada banyak. Yang paling afdal iman itu adalah la ilaha illallah. Paling afdal, paling tinggi derajat daripada keimanan adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah adalah imatatul adha 'anil thariq. Buang sampah ataupun buang sesuatu yang gangguin orang di jalan. Itu adalah level iman yang paling rendah. Tapi sama-sama tapi apa? Nah, Habib Umar makanya bilang begitu. Kalau ente mau buang sesuatu di jalan, itu ketika buang sesuatu tersebut, ketika buang antum bilang la ilaha illallah. Kenapa? Seakan-akan antum menggabungkan semua syu'bahnya iman, semua cabangnya iman dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Seperti itu. Itu pelajaran yang saya ambil dari beliau. Ajib. Jadi kalau kita ada sesuatu di jalan, ada kayu yang atau batu, sesuatu di jalan kan itu kan sunnah ya Habib, ada dalam hadis Nabi yang lain kan sunnah untuk kita buang kan, pahalanya besar kan, kita buang kayu di jalan, pahalanya kan besar. Nah, untuk lebih memperbesar lagi pahala itu, gabungin sama cabang iman yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. Seperti itu. Ajib. Dan Habib Umar kalau udah, ana inget sekarang, kalau Habib Umar kalau udah lagi capek, udah lagi tidak ada yang mau diomongin, udah lagi jedaknya Habib Umar nih, kalau lagi ngajar, buka kitab, lagi ngajar, jeda mau bernafas, Habib Umar bilang begini, la ilaha illallah. Itu nafasnya Habib Umar, gak mau mubadzir. La ilaha illallah. Dipakai untuk zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama di mobil ya. Yang kedua di mobil juga, Habib Umar tuh kalau jalan ke masjid ya pakai mobil. Habib Umar tuh kalau jalan ke masjid pakai mobil, pakai sopir ya. Habib Umar sopir, ana di belakang. Itu kalau ada orang di jalan yang punya tujuan sama kita, dinaikin nama Habib Umar. Iftahul bab, buka pintunya, suruh mereka masuk. Siapapun itu, anak muda, orang tua, apalagi orang tua ya. Seperti itu. Ajib. Itu akhlaknya Habib Umar di mobil ya. Dan Habib Umar hebatnya lagi, Habib Umar tuh punya sopir. Sopirnya ini kan tidak standby terus ya 24 jam sama Habib Umar. Yang megang kunci ini sopir. Habib Umar nggak megang kunci. Kunci mobil. Kunci mobil nggak megang kunci Habib Umar. Yang megang sopir. Jadi kalau sopirnya terlambat, apa yang Habib Umar lakuin? Habib Umar ini orangnya elegan, Beb. Habib Umar ini orangnya siapa supirnya? Thohir. Supirnya Thohir ya. Iya. Jadinya Habib Umar ini orangnya elegan, tidak mau kelihatan
gimana ya, nunggu Habib Umar, nungguin Thohir, nungguin sopir. Enggak, Habib Umar tuh orangnya enak dipandang, apapun yang beliau lakukan tuh nyaman untuk dipandang. Habib Umar kalau keluar, Thohirnya belum siap, apa yang beliau lakuin? Beliau jalan, lempeng jalan terus beliau. Enggak berhenti. Kapan Thohir datang, dijemput, hatta di tengah jalan. Jadi nggak ada ceritanya Habib Umar menunggu untuk dakwah, nggak ada. Nunggu nih, nunggu, mau ngapain? Nunggu Thohir. Nggak ada ceritanya. Nggak ada Thohir, langsung seret jalan. Mau sejauh apa jalan? Sampai suatu ketika hak Thohirnya ketiduran atau bagaimana nggak tahu. Habib Umar jalan kaki, langsung datang orang pakai motor. Orang tersebut sahabatnya, namanya Yusuf. Orang Suriah, namanya Yusuf. Mungkin antum tahu. Itu dia terkenal di Instagram. Namanya Yusuf Syekh Abdullah. Orang teman saya dari Suriah. Langsung dia bawa motor. Langsung bilang sama Habib Umar, itulah ya Habib, naik ya Habib. Naik Habib Umar, naik motor. Sama siapa? Habib Sama Umar naik sepeda motor, Habib. Naik Habib Umar naik sepeda motor. Sama siapa? Sama seorang khadim. Seperti itu. Itulah keikhlasan beliau di dalam berdakwah ya. Seperti itu. Beliau nggak pernah nunggu. Misal kalau sandal ya, kita taruh sandal ke beliau, dipakai sama beliau, jalan beliau. Kalau kita lupa dah sama sandalnya beliau, gimana letaknya? Udah beliau jalan tanpa sandal. Allah. Disuruh kasih sandalnya, tidak mau. Jalan tanpa sandal sudah, seperti itu sudah. Tidak ada sesuatu yang menghalangi Habib Umar untuk berdakwah. Nggak ada yang bisa memberhentikan, nggak ada yang bisa menghambat ataupun mengakhirkan, tidak ada. Masya Allah.